Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ahmad Kliksu, membahas perekonomian global dan perkembangannya. Kita melanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 3 di jurnal ini. Langsung saja ya. Jadi di sini di paragraf pertama yang lanjutan kemarin ya. Sistem moneter internasional dan sistem perbankan internasional adalah fenomena yang sangat unik dalam sejarah moneter dan ekonomi manusia. Jadi ini tuh dianggap unik ya. Kenapa unik? Bisa saja mungkin baru ada sejarah uang itu modelnya seperti ini gitu ya. Fiat money atau uang kertas tadi itu. Dengan kata lain, tidak pernah di dalam sejarah manusia pernah mengalami ketidakadilan ya. Ini garis bawahnya adalah ketidakadilan secara unik yang sekarang ini dialami dalam dunia uang dan perbankan. Ya, referensinya sudah ada, silahkan nanti bisa dicek sendiri di daftar pustaka. Ya. Nah nanti ketidakadilannya itu apa akan dibahas lebih detail di lembar-lembar berikutnya ya. Hal itu mungkin menjelaskan mengapa terjadi ketidaktahuan yang aneh atas realita perbankan dan uang modern. Nah, nanti ada penjelasannya ini ya. Kenapa seperti itu ya. Dalam kaitan itu, seperti yang diprediksi Judy Shelton, uang petro bahkan memainkan peran yang tidak wajar dalam sistem moneter baru yang akan muncul untuk menggantikan sistem yang ada saat ini. Uang petro itu berarti uang kertas yang didasarkan dengan standar minyak atau emas hitam tadi itu. Memainkan peran yang tidak wajar. Jadi ini perlu ditelusuri ya. Siapa yang membuat konsensus seperti ini akhirnya minyak bisa menjadi standar beredarnya uang kertas dalam hari ini US dollar ya. Nah nanti harus kita telusuri itu dengan referensi-referensi yang lain tentunya. Kemudian sebagai akibat dari ambruknya dolar Amerika Serikat yang tidak dapat dihindari. Ya. Saya ulang lagi, dalam kaitan itu seperti yang diprediksi judicial dan uang petro bahkan memainkan peran yang tidak wajar dalam sistem moneter baru yang akan muncul untuk menggantikan sistem yang ada saat ini. Sebagai akibat dari ambruknya dolar Amerika Serikat yang tidak dapat dihindari. Ya. Jadi beberapa penulis, beberapa referensi itu eh, memprediksi bahwa dolar Amerika Serikat itu perlahan-lahan mulai nilainya merosot. Ya. Nilainya merosot dengan apa standarkan dengan emas ya. Ya itu bisa dicek, ya. Kita bisa ngecek data ya. Nah, banyak sekali website-website atau referensi yang apa namanya bisa kita lihat di situ grafik kenaikan harga emas terhadap dolar ya. Itu tiap tahun akan selalu naik ya, dan akan naik, cenderung naik ya, bukan selalu naik tapi cenderung naik ya. Jadi saya kurang tahu saat ini review ini dibuat sekitar berapa ya. Cuman saya ingat dulu waktu awal tahun 2020 itu 1 gram emas itu masih sekitar 800 ya. Sekarang sudah 900 ya. Jadi selisih 1 tahun itu sudah kenaikan 100. Ya, berarti ada inflasi di situ. Ada kelangkaan emas. Karena semakin barang semakin langka, ya untuk membeli barang itu akhirnya dibutuhkan uang yang lebih banyak. Karena penawaran dengan permintaan dengan penawaran banyak permintaannya, penawarannya ya masih itu saja. Hal itu karena di dalam sistem moneter internasional terdapat kanker yang tertera di dalamnya. Jadi yang namanya kanker itu kan menjalar ya kemana-mana ya, dalam kedokteran. Ya. Jadi beberapa referensi itu menganggap bahwa itu sebenarnya kanker, cuman
ya dipertahankan ya intinya ya. Kanker itu adalah ketika sistem moneter internasional mengeluarkan moralitas dari kebijakannya. Nah, mengeluarkan moralitas dari kebijakannya. Ya. Moral itu cenderung ke arah kebaikan. Nah, kebijakan ini telah mengeluarkan moral dari telah mengeluarkan moralitasnya. Gitu. Berarti jadi diartikan ada sesuatu yang kurang baik atau tidak baik di sini yang itu diterapkan, gitu, ya, ditanamkan. Ya. Tidak ada hubungan antara uang dengan moralitas. Tapi disanggah, ya, ternyata tidak hubungan antara uang dengan moralitas. Ya. Padahal jual beli yang sah itu ya seharusnya mengedepankan moralitas kan seperti itu. Dengan demikian sistem moneter internasional dan perbankan internasional telah memainkan peran yang tidak adil di dunia saat ini. Nah, ini sudah jelas ini. Jadi apa yang terjadi dengan perbankan sebenarnya itu yang patut ditelusuri. Kenapa masih tetap sistem itu ada ya? Padahal sudah jelas-jelas di sini perannya itu tidak adil di dunia saat ini. Hal ini tidak cukup dijelaskan apabila kita membatasi diri untuk menjelaskannya murni dari analisis ekonomi dan moneter. Ya, saya sependapat ya. Tidak cukup dijelaskan apabila kita membatasi diri untuk menjelaskannya murni dari analisis ekonomi dan moneter. Karena apa? Analisis ekonomi dan moneter itu keilmuan yang untuk membahas di saat-saat sekarang saja. Padahal untuk membahas perekonomian global secara lebih dalam itu harus mempelajari sejarah. Ya. Sejarah dari mana mungkin asal mata uang kertas, bagaimana tukar-menukar sejarah tukar-menukar barang atau benda oleh manusia itu harus dipelajari gitu ya. Jadi di sini jelas gitu ya. Kita nggak akan benar-benar paham apabila hanya membatasi untuk menjelaskan murni dari analisis ekonomi dan moneter. Ya. Apalagi itu hanya dipelajari ketika masuk ke perkuliahan misalnya seperti itu. Perkuliahan pun langsung praktek. Ya. Atau hanya mempelajari moneter-moneter atau ekonomi yang sekarang ini sedang populer di masyarakat itu apa, tanpa mempelajari sejarahnya. Kemudian paragraf terakhir, terdapat pertanyaan-pertanyaan non-ekonomi dan moneter yang juga harus dijawab jika kita ingin memahami secara penuh subjek ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan non-ekonomi ini ya banyak sekali, mungkin dari segi agama, segi politik, ya, segi geografi, ya. Nah, itu bisa. Ya, karena mereka semua tetap berhubungan. Ya. Sebagai contoh, emas dan perak terus berfungsi secara sukses sebagai uang sepanjang sejarah peradaban manusia. Hingga peradaban modern Barat muncul dengan agenda untuk menegakkan dominasinya di seluruh dunia. Nah, emas dan perak terus berfungsi secara sukses bahkan sampai hari ini. Nilai emas itu sangat stabil untuk melakukan tukar-menukar maupun perekonomian. Arnold Toynbee Piaget secara jujur menyatakan bahwa peradaban modern dunia barat tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menggabungkan seluruh umat manusia dalam sebuah masyarakat tunggal yang besar dan mengendalikan atas segala sesuatu yang ada di bumi, udara, dan laut. Jadi seperti pemerintahan satu dunia, satu pemerintahan ya, yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di bumi, udara, dan laut. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 33. Jadi situ jelas intinya kandungan atau sumber daya alam ya, itu dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya atau semakmur-makmurnya hajat. Untuk hajat itu kurang banyak ya. Kemudian agenda, apa buktinya di sini? Penulis mengatakan agenda itu tercermin dari penjajahan yang dilakukan negara-negara barat terhadap banyak dunia non-Eropa, termasuk Indonesia tentunya, melakukan berbagai agresi militer fisik dan kini melalui imperialisme moneter internasional dimulai sejak akhir Perang Dunia II. Ya. Tadinya menggunakan agresi militer fisik,
kemudian mungkin dirasanya kurang berhasil, karena mungkin ada perlawanan. Nah, kini melalui imperialisme moneter internasional ini, mereka masuk. Nah, jadi kalau Bung Karno dulu pernah mengatakan, ini ya yang disebut dengan nekolim atau neokolonialisme imperialisme. Neo itu adalah baru, jadi penjajahan gaya baru. Gitu. Yang namanya gaya baru tentunya cara-cara maupun tindakan-tindakannya itu sangat berbeda dengan yang dulu, mungkin waktu agresi militer fisik. Dan itu dimulai sejak akhir Perang Dunia II. Yang kembali lagi tadi ya, ke halaman-halaman sebelumnya, itu adanya hegemoni dolar Amerika Serikat sebagai dipaksakan ya, dalam tanda kutip dipaksakan sebagai mata uang tunggal untuk jual beli secara global, atau tukar menukar secara global. Oke, sampai di sini barangkali ada komen-komen silahkan ditulis di bawah. Kita belajar bersama ya, walaupun sedikit, insya Allah semoga bisa memberikan pemahaman bagi kita semua. Tetap kritik dan saran dari para viewer akan selalu sering saya baca. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.